Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Operasional 2. Langsung aja, kita akan membahas tentang MRP. MRP atau Material Requirement Planning adalah suatu rencana produksi untuk sejumlah produk jadi dengan menggunakan tenggang waktu sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak dipesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Tujuan penerapan MRP pada suatu perusahaan manufaktur adalah yang pertama, mengurangi jumlah persediaan. MRP dapat menentukan jumlah komponen atau bahan baku yang dibutuhkan dan kapan komponen atau bahan baku tersebut dibutuhkan untuk suatu jadwal produksi induk. Dengan demikian, perusahaan manufaktur yang bersangkutan hanya perlu membeli material atau komponen bahan baku pada saat dibutuhkan saja sehingga dapat menghindari kelebihan persediaan material. Yang kedua, mengurangi waktu tenggang. MRP mengidentifikasikan jumlah dan waktu material yang dibutuhkan sehingga pihak purchasing atau pembelian dapat melakukan tindakan yang tepat untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, MRP dapat membantu untuk menghindari keterlambatan produksi yang dikarenakan oleh material. Yang ketiga, komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Dengan menggunakan MRP, pihak produksi dapat memberikan informasi yang cepat terhadap kemungkinan waktu pengirimannya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasi. Dengan adanya MRP, setiap unit kerja dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional setiap unit kerja pada perusahaan yang menerapkan MRP tersebut. Proses terjadinya MRP atau Material Requirement Planning terdapat beberapa langkah yang harus dilewati dalam upaya penyusunan Material Requirement Planning, yaitu diantaranya yang pertama adalah netting atau persyaratan bersih. Adalah penentuan dari persyaratan bersih yang berasal dari perbedaan antara persyaratan kotor atau gross requirement dengan persediaan yang ada. Yang kedua, loading atau kuantitas pesanan adalah salah satu tahapan di mana jumlah pesanan untuk setiap komponen ditentukan berdasarkan dengan persyaratan bersih yang telah dihasilkan oleh proses netting. Yang ketiga, offsetting atau rencana pemesanan adalah fase di mana waktu pesanan yang direncanakan ditentukan dengan cara mempertimbangkan waktu tunggu atau lead time proses dengan pesanan dari pemasok. Yang keempat, exploding, di mana tahapan ini berfungsi untuk menentukan jumlah produk jadi yang dibutuhkan dengan menentukan bill of material dan kebutuhan kotor dari masing-masing. Lanjut, proses BOP. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Apabila perusahaan mempunyai departemen selain produksi, maka biaya yang terjadi di dalam departemen pembantu akan dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik atau dalam BOP. Umumnya, BOP muncul dari biaya-biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, penggunaan bahan tambahan,
pajak, pengawasan mesin produksi, asuransi, dan juga beragam fasilitas tambahan dalam proses produksi. Biaya overhead juga bisa diartikan sebagai biaya yang ada pada laporan laba rugi perusahaan yang ada di luar aktivitas produksi perusahaan. Gambaran sederhananya, pembelian persediaan tidak masuk pada biaya overhead, sebab biaya ini berkaitan pada kegiatan biaya produksi secara langsung. Next, lot sizing dalam sistem material requirement planning. Penentuan ukuran lot dalam MRP merupakan masalah yang kompleks dan sulit. Lot size diartikan sebagai kuantitas yang dinyatakan dalam penerimaan pesanan dan penyerahan pesanan dalam skedul MRP. Untuk komponen yang diproduksi di dalam pabrik, lot size merupakan jumlah produksi untuk komponen yang dibeli. Lot size berarti jumlah yang dipesan dari supplier. Dengan demikian, lot size secara umum merupakan pemenuhan kebutuhan komponen untuk satu atau lebih periode. Sebenarnya ada banyak metode lot size yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut dikelompokkan berdasarkan karakteristik sifat lot size yang diinginkan, apakah statis atau dinamis. Kebijakan persediaan dikembangkan untuk menentukan kapan dilakukan penggantian kembali atau replenishment persediaan dan berapa banyak harus dipesan dalam sekali pemesanan. Keputusan tentang ukuran lot dan saat produksi sangat penting karena menyangkut penggunaan tenaga kerja dan peralatan yang ekonomis. Penentuan ukuran pesanan atau lot yang digunakan merupakan faktor yang terpenting. Pemilihan teknik lot sizing yang akan digunakan mempengaruhi keefektifan sistem MRP secara keseluruhan. Di dalam pemilihan keputusan teknik lot sizing yang digunakan, hal yang dipertimbangkan adalah biaya-biaya yang terjadi akibat adanya persediaan atau biaya persediaan, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost dan biaya penyimpanan atau holding cost. Sampai saat ini, ada 10 teknik lot sizing yang menggunakan pendekatan level by level yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, jumlah pesanan tetap atau fixed order quantity. Yang kedua, jumlah pesanan ekonomi atau economic order quantity. Yang ketiga, lot untuk lot atau lot for lot. Yang keempat, kebutuhan periode tetap atau fixed period requirements. Yang kelima, jumlah pesanan periode atau periode order quantity. Yang keenam, ongkos unit terkecil atau least unit cost. 7, ongkos total terkecil atau least total cost. 8, keseimbangan suatu periode atau part period balancing. Yang kesembilan, metode Silver Mill. Yang 10 terakhir, algoritma Wagner-Witten. Next, contoh soalnya. Ya, selanjutnya di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki data-data sebagai berikut. Data kebutuhan bersih tiap periode atau per bulan. Tabelnya, periode T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kebutuhan bersih RT 20, 40, 30, 10, 40, 0, 55, 20, 40. Data ongkos. Harga per unit atau C Rp50. Ongkos pengadaan atau S atau biaya pesan Rp100 per pengadaan atau per pesan. Ongkos simpan Rp4.080 per tahun. Ongkos simpan Rp340 per bulan. Ongkos simpan Rp1 per unit atau per bulan.
Waktu ancang-ancang atau lead time sama dengan 0. Di sini saya akan pakai rumus yang pertama, lot sizing dengan teknik fixed order quantity atau FOQ. Teknik FOQ menggunakan kuantitas pemesanan yang tetap untuk suatu persediaan item. Dalam menggunakan teknik ini, jika perlu, jumlah pesanan diperbesar untuk menyamai jumlah kebutuhan bersih yang tinggi pada suatu periode tertentu yang harus dipenuhi. Yang berarti ukuran kuantitas pemesannya atau lot sizing adalah sama untuk seluruh periode selanjutnya dalam perencanaan. Metode ini dapat digunakan untuk item-item yang biasa pemesannya atau ordering cost sangat besar. Ini merupakan contoh pemakaian teknik EOQ dengan ukuran lot sebesar 100. Lot sizing dengan menggunakan teknik FOQ menghasilkan schedule sebagai berikut. Periode T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total kebutuhan bersih RT 20, 40, 30, 10, 40, 0, 55, 20, 40, totalnya 255. Kuantitas pemesanan XT, periode pertama 100, periode kelima 100, periode ketujuh 100, totalnya 300. Persediaan 80, 40, 10, 0, 60, 60, 105, 85, 45, totalnya 485. Berdasarkan schedule lot sizing dengan menggunakan teknik FOQ, biaya sehubungan dengan penggunaan teknik tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Ongkos pengadaan sama dengan 3 dikali 100 rupiah sama dengan 300 rupiah. Maka, ongkos simpan sama dengan 80 ditambah 40 ditambah 10 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 105 ditambah 85 ditambah 45 sama dengan 485 rupiah. Sama dengan 485 rupiah dikali 1 rupiah sama dengan 485 rupiah. Sehingga total ongkos sebesar 300 rupiah ditambah 485 rupiah sama dengan 785 rupiah. Oke, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat untuk kalian untuk dipelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.